Amerika Serikat memamerkan rencana ambisius untuk membangun kembali Gaza dari nol melalui sebuah dokumen yang disebut sebagai Rencana Induk atau Master Plan. Rencana ini digambarkan sebagai upaya menciptakan Gaza baru, menyusul kehancuran besar yang dialami wilayah Palestina itu akibat perang berkepanjangan. Dalam slide presentasi yang ditampilkan, tampak deretan gedung pencakar langit di sepanjang pantai Mediterania dan kawasan perumahan baru di Rafah serta peta pengembangan bertahap untuk wilayah pertanian dan industri. Seluruh proyek ini dirancang untuk menampung sekitar 2,1 juta penduduk Gaza. Dokumen tersebut dipresentasikan dalam sebuah upacara penandatanganan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bersamaan dengan peluncuran Dewan Perdamaian baru yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Dewan ini diberi mandat untuk mengakhiri perang 2 tahun antara Israel dan Hamas sekaligus mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Trump menggambarkan rencana tersebut sebagai proyek yang menjanjikan kesuksesan besar. Dengan latar belakangnya di bidang properti, ia menekankan bahwa lokasi Gaza di tepi laut Mediterania memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dan dapat menjadi pusat pembangunan baru yang menarik. Menantu Trump, Jared Kushner, yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata, memaparkan besarnya skala kehancuran di Gaza. Menurutnya, sekitar 90.000 ton amunisi telah dijatuhkan selama perang, meninggalkan lebih dari 60 juta ton puing yang harus dibersihkan sebelum pembangunan dapat dimulai. Pada tahap awal, sempat muncul gagasan untuk membagi Gaza ke dalam zona bebas dan zona yang dikuasai Hamas. Namun pendekatan itu ditinggalkan dan AS memilih menyusun rencana pembangunan menyeluruh yang berorientasi pada keberhasilan penuh. Dalam kerangka ini, demilitarisasi Hamas disebut sebagai prasyarat utama tanpa disiapkan rencana cadangan jika proses tersebut gagal. Peta rencana induk AS sendiri membagi Gaza ke dalam sejumlah zona fungsional. Salah satu yang paling menonjol adalah kawasan pariwisata pantai yang direncanakan menampung sekitar 180 gedung pencakar langit. Selain itu, terdapat zona perumahan, kompleks industri, pusat data, manufaktur canggih, serta kawasan hijau yang mencakup taman, pertanian, dan fasilitas olahraga. Rencana ini juga mencakup pembangunan pelabuhan dan bandara baru di dekat perbatasan Mesir serta sebuah penyeberangan 3 negara di titik pertemuan perbatasan Mesir dan Israel. Pembangunan kembali Gaza akan dilakukan dalam 4 fase, dimulai dari Rafah di selatan dan bergerak bertahap ke utara hingga kota Gaza. Salah satu fokus utama adalah pembangunan Rafah baru. Dalam dokumen tersebut, kawasan ini dirancang memiliki lebih dari 100.000 unit perumahan permanen, sekitar 200 pusat pendidikan, dan 75 fasilitas kesehatan. Padahal, sebelum perang, Rafah dihuni sekitar 280.000 orang dan kini sebagian besar wilayahnya telah hancur serta berada di bawah kendali Israel. Peta juga menampilkan sebidang lahan kosong di sepanjang perbatasan Mesir dan Israel yang disebut sebagai perimeter keamanan. Area ini direncanakan tetap diawasi pasukan Israel hingga Gaza dinyatakan sepenuhnya aman sesuai dengan rencana perdamaian 20 poin versi Trump. Kushner menyebut pembangunan Rafah baru dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 tahun dengan proses pembersihan puing sudah mulai dilakukan. Ia menggambarkan Gaza baru sebagai simbol harapan yang kelak dipenuhi berbagai industri dan peluang ekonomi. Dalam waktu dekat, Washington akan menggelar konferensi internasional untuk mengumumkan kontribusi berbagai negara dan memaparkan peluang investasi besar bagi sektor swasta. Menurut Kushner, keamanan menjadi kunci utama karena tanpa jaminan stabilitas tidak akan ada investor yang bersedia masuk.